Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini terkait dengan seleksi CASN di tahun 2024 ini ya. Jadi hari ini mungkin sudah tahulah ya teman-teman bahwa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah mengusulkan terkait dengan formasi yang akan dibuka pada seleksi CASN di tahun 2024 ini. Dan kabarnya Kementerian Pan-RB juga sudah menyetujui terkait dengan usulan formasi dari masing-masing instansi tersebut. Dan kali ini kabarnya datang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri di tahun 2024 ini juga akan kembali membuka seleksi CASN, baik itu P3K maupun CPNS. Dan kabarnya yang terbanyak yang dibuka oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk P3K adalah P3K guru. Dan untuk tenaga kesehatan kabarnya tidak membuka seleksi P3K, hanya seleksi CPNS saja. Dan untuk P3K hanya guru dan tenaga teknis. Kemudian untuk guru tidak dibuka seleksi CPNS. Dan mungkin untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, terutama bagi teman-teman yang tertarik ingin mendaftar sebagai ASN di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan usulan formasi CASN, baik itu CPNS maupun P3K ya, bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau untuk Pemprov Jateng. Diberitakan oleh jateng.solopos.com, judulnya Pemprov Jateng dapat jatah rekrutmen 4.446 CASN ini seharusnya ya, karena 4.446 ini bukan hanya CPNS tapi terdiri dari CPNS dan P3K. Di 2024 cek formasinya. Kita coba bacakan ya. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan alokasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil sebanyak 4.446 orang. Bukan CPNS ini ya, CASN, calon aparatur sipil negara. 4.446 orang ini terdiri dari CPNS dan P3K. Dari ribuan kuota itu, formasi tenaga guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mendapat jatah paling banyak, yaitu 2.990 orang. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah, Rahmah Nur Hayati, mengatakan usulan kebutuhan sejumlah 4.446 aparatur sipil negara itu telah disetujui pusat. Saat ini pihaknya tengah menunggu tahapan verifikasi ulang atau verval. Tahap selanjutnya ini kita masih menunggu tahapan dari Kemenpan RB. Jadi selebihnya apa belum bisa kami sampaikan, kata Rahmah kepada solopos.com Senin 25 Maret 2024. Kendati masih menunggu dari alokasi 4.446 ASN itu, Rahmah merinci untuk guru P3K mendapat kuota 2.990 orang. Kemudian CPNS formasi tenaga teknis 2 orang dan P3K tenaga teknis 1.191 orang. Kemudian tenaga kesehatan CPNS sejumlah 263 orang rincinya. Rahmah menambahkan, proses rekrutmen tahun ini merupakan hasil evaluasi dari tahun sebelumnya, di mana beberapa formasi tetap kosong karena minimnya pendaftar. Kemudian, di tahun ini ikuti dengan tenang, tak usah percaya janji-janji calo, dan bila lolos, layani masyarakat dengan sebaik-baiknya, pintanya. Diberitakan sebelumnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mencatat ada sekitar 2.166 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan pensiun pada 2024 ini. Dari ribuan ASN yang pensiun itu paling banyak merupakan guru mencapai 1.344 orang. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan guru akan mendapatkan formasi CPNS lebih banyak tahun ini. Bukan CPNS ya, untuk guru hanya dibuka seleksi P3K. Mengingat jumlah yang pensiun mencapai 1.344 orang atau 62% dari total 2.166 ASN di Jateng yang pensiun pada 2024. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan formasi CASN yang diusulkan oleh Pemprov Jateng di tahun 2024 ini. Dan ini yang lebih jelas ya terkait dengan rinciannya. Jelas. Ini ya.
P3K Guru 2.990, P3K Teknis 1.191, CPNS Teknis 2 orang, CPNS Tenaga Kesehatan 263 orang. Jadi ini ya bagi para teman-teman honorer maupun teman-teman fresh graduate atau teman-teman umum yang ingin mendaftar sebagai CASN di Pemprov Jateng. Inilah yang kemungkinan akan dibuka oleh Pemprov Jateng pada seleksi CASN di tahun 2024 ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.